siap untuk bertemu dan berjumpa dengan adik-adik? Pastinya. Oke, mari Kak Elis kita sapa adik-adik kita di rumah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, mari siapkan hati, siapkan pikiran. Alkitabnya jangan lupa. Kita akan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui ibadah pagi hari ini. Hatiku siap. Adik-adik, Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Kakak Eka, Ya, Kakak Enes. Tuhan Yesus kan suruh kasihi semua teman-teman Kak. Tapi beberapa bulan ini tidak ketemu dengan teman-teman Kak. Bagaimana cara Kakak kasih teman-teman Kak? Kalau Kakak Eka sih mengasihi teman itu tidak mesti harus bertemu, harus berjumpa. Tapi kan kita bisa mengasihi mereka dengan mendoakan mereka supaya mereka tetap sehat. Kita juga kan bisa say hello, tanya kabarnya melalui handphone. Oh iya Kak. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya?
supaya tidak dihukum nak kalau melanggar. Sudah itu supaya nak lihat nak mama sama papa, anak baik nah. Kakak Eka dan adik-adik di rumah, kita taat kepada Tuhan bukan karena ikut mama dan papa, bukan karena ikut kakak dan adik, bukan karena terpaksa atau karena hadiah. Kita ikut kepada Tuhan karena Tuhan mencintai kita. Ya adik-adik, seperti lagu yang tadi, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Namun, kita anak-anaknya sering menyakiti hati Tuhan. Baik itu marah-marah, membantah orang tua, dan tidak melakukan perintah Tuhan. Saat ini, kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan. Kita akan sama-sama mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Ya, karena kita telah mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku senang menjadi anak Allah. Ya adik-adik di rumah, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita akan bersama-sama bermazmur untuk Tuhan melalui nyanyian TAAT. Yesus
kami siap untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab-Mu. Karena kami tahu bahwa Alkitab itu benar dan kami siap untuk mendengar. Tolong kami untuk mendengar. Amin. Halo Kak Ines. Halo Kak Ita. Kenapa ini Kak Ines tidak pakai masker? Ada suruh dia pakai masker kalau pulang dulu lagi. Ini dekat cuma ke gereja Kak. Biar lagi dekat rumah. Di jalan nanti ada corona kenapa? Kasihan kok, kasihan juga orang-orang di dekatmu. Ini tidak aja namanya ada tidak apa-apa Cipu. Jangan bilang begitu Kak Ines. Biar tidak ada, biar tetap diikuti peraturan. Iya, adik-adik, apa yang dialami tadi kakak Ita sama kakak Enes sering juga kita alami. Bangsa Israel pun juga mengalami seperti itu. Taat karena takut, taat karena tidak mau dihukum. Namaku Eliezer. Papaku Bapak Musa dan ibuku Sifora. Saya juga ikut dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian dari Laut Teberau, Mara, Elim, Padang Gurun Sin, Rafidim, dan sekarang kami ada di Padang Gurun Sinai. Kami sudah lelah sekali karena perjalanan kami cukup jauh. Dan kami memilih untuk beristirahat di sini dekat Gunung Sinai. Saya melihat papaku Bapak Musa mendaki ke atas Gunung Sinai. Mau apa dia ke atas? Sudah lama papaku ada di atas Gunung Sinai, kenapa belum turun-turun? Apa yang terjadi? Apa yang harus kulakukan? Ada di bapakku turun. Apa Pak? Papa ketemu dengan Tuhan? Apa yang dikatakan? Oh, Tuhan itu sudah melakukan perbuatan ajaib untuk menolong kami, bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji akan menjadikan kami anak kesayangannya jika kami mau hanya menyembahnya sebagai Tuhan dan Allah kami. Papa, saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Teman-teman, mau melakukannya? Kami semua mau melakukannya. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hanya menyembah Tuhan Allah. Kenapa Pak? Papa akan kembali ke gunung untuk memberitahukan Tuhan. Papaku kembali ke atas gunung, kembali bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, dan dia mengatakan apa janji kami kepada Tuhan. Papaku turun lagi dari gunung dan dia meminta kami untuk bersiap-siap karena hari ketiga Tuhan akan mendatangi kami. Tuhan akan berjumpa dan bertemu dengan kami. Bagaimana mukanya Tuhan? Apakah dia baik? Apakah dia menakutkan? Saya jadi penasaran ingin bertemu dengan Tuhan.
tiba. Kami semua mandi, kami semua mencuci pakaian, kami bersih. Karena hari ini kami akan bertemu dengan Tuhan. Aduh, suara apa ini? Kenapa keras sekali? Suaranya seperti guru, seperti kilat, seperti petir. Bisa kepala keras sekali. Apa Bapak? Kami harus keluar. Ini keras sekali. Kami keluar dan saya melihat ada awan padat di atas gunung Sinai. Aduh, cahaya ini menghilangkan mataku. Ada seseorang. Itu Tuhan. Ya, Tuhan sungguh-sungguh menampakkan diri kepada kami. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada kami. Saya mendengar Tuhan memanggil papaku kembali naik ke atas gunung. Apa yang akan terjadi? Apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada papaku? Kami menunggu apa yang akan Tuhan katakan. Tidak berapa lama papaku turun, tapi ada sesuatu yang dibawanya. Bukankah itu batu? Batunya besar sekali. Kenapa harus membawanya di atas gunung? Di sini kan banyak batu. Tapi coba lihat, batu itu ada tulisannya. Apa ya? Saya belum bisa melihatnya. Itu 10 perintah Tuhan. Masing-masing batu sudah ada tulisannya. Dan tulisannya adalah 10 perintah Tuhan. 1. Hanya ada satu Tuhan Allah. 2. Tidak ada Tuhan lain, hanya ada Tuhan Allah. Yang ketiga, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Yang keempat, hormati hari Sabat. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, hendaklah kamu setia kepada istrimu dan suamimu. 8, jangan mencuri. 9, jangan berbohong. 10, jangan mengambil milik orang lain. Wih, 10 banyaknya. Sedangkan 1 tuh belum tentu bisa nak. Bapak, takut nak saya oh. Iyo, banyak sekali perintahnya Tuhan. Nah kalau tidak bisa nak ikuti, dihukum nak nanti. Apa Bapak? Tidak usah nak takut. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu memberi perintah kepada kami supaya kami tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa. 10 perintah itu untuk menolong kami melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Jadi, nah kalau tidak bisa Ki, bagaimana nih Bapak? Apa?
Tuhan akan menolong kami untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Hari ini saya belajar bahwa Tuhan memberi kami perintah untuk bisa taat kepadanya sebagai tanda terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan ingin kami hanya menyembahnya. Tuhan ingin kami hidup berdamai dengan semua orang. Dan Tuhan ingin kami tidak melakukan dosa ketika kami taat. Dan hari ini saya juga berjanji untuk tetap taat kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah menolong saya, menolong kami semua. Amin. Oh, Kak Ines, dengar tadi cerita, tapi pasti selamat. Kau tidak dengar-dengar lo anjurannya pemerintah. Ada masker betul? Ada, Kak. Nanti di Tapi lupa ya, kali pertama aku nggak pakai pakai masker. tuh baru tuh, mantap. Jadi utama sekarang kita Kak Ines pakai masker untuk jaga kesehatan dan juga supaya jangan terserang virus. Iya, Kak, aku tahu nih. Jadi pakai masker supaya nanti virus corona. Iya, adik-adik, cerita kita pagi hari ini terdapat dalam Keluaran 19 sampai Keluaran 20 ayat 21. Tapi kita akan membacanya dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa seperti doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Orang Israel taat kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih mereka kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Stop. Ya, adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan nas persembahan dari Mazmur 79 ayat 13. Kami akan bersyukur kepadamu dan akan memerintahkan puji-pujian untukmu untuk selama-lamanya. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi Segala Milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk penyebaran luas akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, minggu ini kita punya ayat hafalan dari Matius 22 ayat 37 sampai 38 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulang sekali lagi ya.
Ya, adik-adik masih ingat cerita kita tadi? Ya, untuk mengingatnya mari kita lihat gambar ini. Ini dua lubang batu yang sudah berisi 10 perintah Tuhan. Ada yang pertama, kedua sampai ke 10. Adik-adik bisa untuk sementara mematikan laptopnya atau HP-nya dan silakan adik-adik mengisi 10 perintah ini. Kalau sudah, nanti kakak akan memberikan jawabannya dan silakan adik-adik cek apakah jawabannya sudah betul. Selamat mengerjakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kiranya kami boleh tetap sehat dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, biarlah senantiasa hidup dalam sukacita. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus membawa situasi kami sekarang ini yang di tengah-tengah bahaya virus corona. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh tetap sehat. Kami berdoa ya Tuhan, memberkati orang tua kami, sehingga mereka pun boleh tetap sehat, boleh menjaga dan mengajar kami dalam hidup ini. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka boleh tetap sehat, boleh tetap mengajar dengan sukacita, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, beberapa minggu ke depan kami tidak akan berkumpul beribadah bersama-sama. Tetapi kami yakin Tuhan Yesus tetap sayang kami semua dalam menjalani hidup ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi terang baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Aku anak terang. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Mari kita selalu taat kepada Tuhan setiap hari. Ku mau taat kepada Tuhan.
Sampai jumpa minggu depan. Dah.